Wah, fairy tales. Benarkah? Bisakah aku meninggalkan desa miskin ini? Alkisah di sebuah desa hiduplah seorang gadis kecil cantik bernama Amanda yang tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk kecil. Ibu Amanda bekerja keras untuk membesarkan dan memanjakannya. Karena dimanjakan sejak kecil, Amanda menjadi angkuh dan kejam. Amanda sedang memegang sekeranjang roti ketika dalam perjalanan pulang dari pasar dan banyak orang membicarakannya dengan buruk. Lihat, dia berjalan berjinjit karena tidak ingin kotor. Betapa menyebalkan. Aku merasa kasihan pada ibunya di rumah. Dia pasti sedih karena anaknya. Dia sangat merepotkan dari lahir sampai sekarang. Amanda cepat-cepat pulang. Melepas jubahnya, melemparkannya ke tanah dan menginjaknya, lalu marah pada ibunya. Aku tidak mau lagi pergi ke pasar dan membiarkan mereka membicarakanku di belakangku lagi. Mereka bahkan tidak lebih baik dariku sama sekali. Jika aku bisa menginjak mereka seperti aku bisa menginjak jubah ini, aku akan melakukannya. Amanda, hari ini kau menginjak jubah yang ibu buatkan untukmu, sama seperti kau menginjak-injak hatiku. Jika kau benar-benar tidak mau bersamaku lagi, kau boleh pergi. Bisakah aku meninggalkan desa miskin ini? Ya. Di kota ada keluarga kaya yang kehilangan putri mereka. Saat mereka secara tidak sengaja melihatmu, mereka sangat tersentuh karena kau persis seperti putri mereka yang telah meninggal. Lalu mereka menawarkan untuk mengadopsimu. Jika kau tidak ingin hidup dengan ibumu yang miskin ini, kau boleh pergi sekarang. Akhirnya aku bisa mengubah hidupku. Aku tidak perlu lagi tinggal di desa miskin ini lagi. Amanda pun benar-benar diadopsi oleh keluarga kaya raya dan diperlakukan dengan sangat baik. Dia hidup bahagia di sebuah rumah besar dengan banyak pelayan. Suatu hari ketika Amanda sedang membersihkan kamarnya, orang tua angkatnya mengetuk pintu. Amanda, kau harus mengunjungi ibumu. Kudengar dia selalu merindukanmu. Ya, aku telah menyiapkan kuda untukmu. Jangan lupa untuk berhati-hati di sepanjang jalan. Meskipun Amanda sebenarnya tidak mau, dia tidak mau orang tua angkatnya mengetahui perilaku buruknya. Karena itu dia berpura-pura dengan senang hati setuju untuk pulang dan mengunjungi ibunya. Sesampainya di sana, ia merasa malu melihat ibunya yang berpakaian compang-camping dan mengumpulkan kayu bakar. Sekarang aku seorang wanita bangsawan. Bagaimana aku bisa menerima ibu yang kumal seperti itu? Berpikir sejenak, Amanda memutuskan untuk menunggang kuda, meninggalkan ibu kandungnya yang memanggilnya. Amanda sayang. Orang tua angkat Amanda membelikannya banyak pakaian dan sepatu indah untuk Natal. Terima kasih, aku adalah anak paling beruntung di dunia. Orang tua angkat Amanda juga menyiapkan pohon Natal besar yang dihiasi dengan gemerlap lonceng warna-warni. Dia sangat menyukainya hingga selalu memandangnya setiap hari. Indah sekali. Mulai sekarang, hidupku akan penuh dengan kebahagiaan. Amanda, Natal akan datang. Aku sudah menyiapkan sekeranjang roti lezat. Bawalah pada ibumu. Kau juga bisa pulang untuk mengunjunginya. Dia pasti sangat merindukanmu. Meski Amanda enggan di depan ibu angkatnya, dia tetap harus berpura-pura patuh. Iya, aku juga hendak meminta izin ibu untuk pulang mengunjungi ibuku. Tapi ibu telah menyiapkan semuanya untukku. Ibu adalah orang paling baik di dunia. Kau gadis yang baik, cepat, atau kau akan terlambat. Karena kemarin ada badai salju, jalannya sangat licin, jadi tidak mungkin untuk menunggang kuda. Amanda berpamitan pada ibu angkatnya dan mengambil keranjang roti. Dalam perjalanannya, dia dengan marah berjalan berjinjit di salju. Sungguh sia. Kenapa aku harus kembali ke rumah reot yang dingin itu? Bukannya tinggal di rumahku yang hangat. Ya Tuhan, jalan bersalju ini membuat kakiku dingin dan sepatuku menjadi kotor. Sambil merasa terganggu oleh kaki yang dingin dan sepatu yang kotor, Amanda melihat keranjang roti di tangannya dan menemukan sebuah ide. Dia meletakkan roti di tanah dan menginjaknya agar kaki dan sepatunya tidak kedinginan. Namun ketika dia menginjak roti ketiga, dia tiba-tiba terpleset dan terjatuh ke dalam gua yang gelap, yang merupakan wilayah kekuasaan iblis. Gua itu begitu gelap dan berbau tidak sedap, sehingga membuat Amanda merinding ketakutan.
Di mana aku? Siapa yang menyeretku ke sini? Amanda baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika seluruh gua tiba-tiba menyala. Kemudian iblis besar dan ganas berdiri di depannya. Ini dia, kau pendosa jahat. Makanan adalah hadiah dari Tuhan, tetapi kau berani menggunakannya sebagai alas kaki. Katakan padaku, mengapa kau menginjak-injak roti seperti itu? Saljunya sangat licin dan kotor. Jika aku tidak menginjak roti, sepatuku yang indah ini akan kotor. Lagi pula ibuku tidak akan bisa menghabiskan roti sebanyak itu. Dia tinggal sendirian di rumah dan jauh. Aku hanya mengambil sedikit roti untuk diinjak. Hanya itu. Kau tidak hanya menginjak roti, tetapi juga anak yang tidak berbakti yang berani menginjak-injak hati ibumu. Tapi kau masih dengan keras kepala menolak untuk mengakui kesalahanmu dan bahkan membenci makanan. Kau harus mengikutiku untuk membayar apa yang telah kau lakukan. Kemudian, iblis itu meraih tangan Amanda dan menariknya ke dalam gumpalan asap hitam yang membawa mereka ke neraka. Saat tiba di neraka, iblis itu membawa Amanda ke sebuah ruangan gelap yang memiliki cermin besar di dalamnya. Karena hal-hal jahat yang telah kau lakukan, kau akan berubah menjadi patung batu. Berdiri di ruangan ini dan lihatlah ke cermin ajaib itu. Lihatlah ke sana dan dengarkan celaan semua orang. Iblis itu kemudian menghilang meninggalkan Amanda sendirian di ruangan gelap. Tubuhnya tidak bisa bergerak dan 2 potong roti menempel di kakinya. Amanda berdiri di sana hari demi hari, mendengarkan semua celaan orang. Dia sangat lelah dan lapar. Namun tubuhnya kaku, sehingga dia bahkan tidak bisa membungkuk untuk mengambil sepotong roti di bawah kakinya untuk dimakan. Saat itu orang tua angkat dan ibu kandungnya mengkhawatirkannya. Saat mencari Amanda, mereka mendengar kesalahannya dari seorang penduduk desa yang secara tidak sengaja menyaksikan setiap kesalahan Amanda. Ada seorang gadis muda yang suka memerintah yang tidak menghargai makanan. Dia menginjak roti agar sepatunya tidak kotor dan kakinya tidak kedinginan. Itu sebabnya dia dihukum oleh Tuhan. Sungguh gadis yang tercela. Setelah mengetahui semuanya, ibu Amanda merasa kasihan dan sekaligus marah padanya. Dia jatuh ke tanah sambil menangis. Kenapa kau menyakitiku seperti itu? Jika kau tidak membutuhkan ibumu ini, aku tak memiliki anak perempuan sepertimu lagi. Mendengar cercaan semua orang dan kata-kata ibunya, Amanda menangis panik. Ibu, maafkan aku. Begitulah Amanda berdiri di ruangan itu mendengarkan semua celaan. Tetapi yang paling menyakitkan baginya adalah dia tidak bisa lagi mendengar suara ibunya. Hingga suatu hari, ibu Amanda muncul di cermin dan suaranya kembali terdengar. Amanda, putriku yang malang. Meskipun kau sangat menyakitiku, aku benar-benar tak bisa meninggalkanmu. Ternyata Amanda tidak bisa mendengar suara ibunya karena dia tidak ingin putrinya tahu tentang rasa sakitnya. Ibu, maafkan anakmu yang tidak berbakti ini. Aku bersumpah untuk menerima hukuman ini selamanya. Ya Tuhan, ampuni Amanda. Aku akan menanggung hukuman untuknya. Amanda melihat ibunya sakit tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdiri diam menatap ibunya dan menangis dalam penyesalan. Saat itu Dewa tersentuh oleh kasih ibunya yang begitu besar, sehingga mengampuni dosa Amanda, mengubahnya menjadi burung putih. Amanda terbang berkeliling desa untuk menemui ibunya. Setiap hari dia memegang bunga liar di depan pintu sebagai hadiah untuk sang ibu. Dia mengambil sepotong roti yang diberikan orang-orang kepadanya, tetapi dia hanya makan sedikit, dan sisanya diberikan kepada burung-burung lapar lainnya. Dia berdiri menyaksikan burung-burung makan dengan puas. Dia menyadari bahwa makanan adalah hadiah yang berharga yang diberikan Tuhan kepada makhluknya. Dia salah telah menginjaknya tanpa perasaan. Amanda sangat menyesal. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan lebih banyak perbuatan baik dan lebih menghargai makanan. Pada saat itu, iblis muncul lagi di hadapannya. Gadis kecil, akhirnya kau menyadari arti hidup dan memperbaiki kesalahanmu. Dewa setuju untuk mengampunimu. Kau bisa kembali ke rumah ibumu. Sebuah cahaya menyelimuti Amanda, lalu dia kembali menjadi manusia.
Amanda dengan gembira berlari pulang dan memeluk ibunya. Sejak saat itu, Amanda benar-benar berubah. Dia tidak lagi materialistis. Dia hidup dalam harmoni dengan semua orang dan merawat ibunya dengan baik. Mereka pun hidup bahagia selamanya.